wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika dengan NIM 18430.1025. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perkuliahan Integrated Marketing Communication pada chapter 4 yang berjudul Perspective on Consumer Behavior, yang artinya perspektif terhadap perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan consumer behavior atau perilaku konsumen? Yaitu suatu proses dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan juga menghabiskan produk maupun jasa untuk memuaskan kebutuhan dan juga keinginan pihak konsumen. Berikutnya, di dalam perspektif terhadap perilaku konsumen memiliki beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, emosi, kedua warna, dan yang terakhir yaitu emoji. Untuk materi emosi sendiri, yaitu emosi merupakan suatu bentuk interaksi dengan merek atau brand yang kita sukai, sama intensifnya dengan emosi yang ditimbulkan oleh kedekatan konsumen. Menurut Dr. Tobias Legner, seorang profesor pemasaran di Universitas Wuppertal di negara Jerman, telah menerbitkan jurnal berjudul Psikologi and Marketing dan menyimpulkan bahwa beberapa orang merasa lebih nyaman terhadap merek favorit yang mereka konsumsi. Menurut Legner dan juga rekan penelitiannya meminta beberapa peserta konsumen untuk meneliti dan memeriksa serangkaian foto termasuk foto teman dekat, pasangan, dan juga beberapa brand favorit mereka untuk diukur secara skala penilaian visual serta ukuran fisiologisnya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa emosi yang kita alami ketika kita berinteraksi dengan merek atau brand yang kita sukai sama intensifnya dengan emosi yang ditimbulkan oleh kedekatan. Menurut Lucas Conley, membahas tentang Obsessive Branding Disorder atau OBD dalam kaitannya dengan industri fashion kelas atas. Conley mengeklaim bahwa mode kelas atas seperti Chanel, Gucci menjadi sangat populer di kalangan wanita. Hal tersebut menyimpulkan bahwa merek menggantikan jaringan kehidupan secara nyata dan hampir sebagian besar menimbulkan sifat gengsi terhadap satu sama lain berdasarkan merek brand apa yang mereka miliki. Jadi intinya adalah brand atau merek yang memiliki rating luxury atau kelas atas menjadikan brand yang unggul, dan ketika orang ingin mengkonsumsinya bukan karena menyukai, tapi sebagian besar menyukai karena adanya sifat gengsi terhadap satu sama lain. Berikutnya yaitu warna. Sejumlah penelitian telah memberikan beberapa wawasan penting tentang bagaimana warna dapat mempengaruhi branding dan juga pembelian konsumen. Menurut beberapa studi telah menyimpulkan bahwa pertama, untuk beberapa produk, 90% penilaian cepat yang dibuat tentang produk dapat didasarkan pada warna. Kedua, warna dan merek sangat cocok atau berkesesuaian. Yang ketiga, mempengaruhi kepribadian yang dirasakan pada merek. Dan yang keempat yaitu konsumen lebih menyukai merek yang dapat dikenali atau yang mudah diingat. Menurut Profesor Stanford Jennifer Acker, telah menghabiskan beberapa tahun melakukan penelitian tentang hubungan antara kesesuaian warna dan juga produk. Studinya tentang dimensi kepribadian merek telah menghasilkan kesimpulan bahwa ada 5 dimensi kepribadian merek termasuk ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan juga kekasaran.
Penelitian ini tidak menentukan cara memilih warna untuk sebuah merek. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa perasaan, suasana hati, dan juga citra yang diciptakan oleh interaksi brand atau merek sesuai dengan warna dan kemampuan persuasifnya. Berikutnya yaitu emoji. Dalam perilaku konsumen, sebuah merek akan lebih sukses jika memiliki nilai emosional yang tinggi. Perusahaan terus berusaha untuk terhubung dengan beberapa konsumen pada tingkat emosional melalui iklan. Salah satu perusahaan tersebut adalah emoji. Emoji merupakan beberapa simbol yang menunjukkan bentuk perasaan suatu konsumen melalui suasana hati dan juga lingkungan fisiknya. Contohnya, pada tahun 2016, Facebook menambahkan tombol suka dengan 5 emoji reaksi baru. Menurut owner dari Facebook yaitu Mark Zuckerberg, emoji baru ditambahkan untuk memberikan pengguna Facebook cara yang lebih baik untuk mengekspresikan emosi dengan cepat ketika menanggapi suatu postingan yang mereka lihat. Berikut merupakan beberapa contoh emoji yang digunakan oleh Facebook, yaitu tombol like, tombol hati, tombol tertawa, tombol senang, tombol terkejut, tombol sedih, dan tombol marah. Berikutnya membahas tentang gambaran umum perilaku konsumen. Tantangan yang dihadapi oleh semua pemasar adalah bagaimana mempengaruhi perilaku pembelian suatu konsumen agar menyukai produk maupun jasa yang akan ditawarkan oleh pemasar. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk maupun jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Keberhasilan dari pemasar dalam mempengaruhi perilaku pembelian sebagian besar tergantung pada seberapa baik pemasar memahami perilaku konsumen. Berikut gambaran terhadap umum perilaku konsumen. Yang pertama atau poin A yaitu tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Terdapat problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase decision, dan post-purchase evaluation. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Untuk poin pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah disebabkan oleh perbedaan antara keadaan ideal konsumen dan keadaan sebenarnya. Adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan oleh konsumen dan situasi yang sebenarnya konsumen hadapi. Sumber pengenalan masalah, penyebab pengenalan masalah dihasilkan dari perubahan keadaan oleh pihak konsumen. Penyebab tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satunya yang dalam pengenalan masalah yaitu kehabisan persediaan, kebutuhan atau keinginan baru, produk atau pembelian terkait, pengenalan masalah yang diinduksi oleh pasar maupun produk baru. Poin yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah konsumen merasakan masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan pembelian produk atau layanan, konsumen mulai mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pembelian. Pencarian informasi ini disebut sebagai pencarian internal. Jika pencarian internal tidak menghasilkan informasi yang cukup, konsumen akan mencari informasi tambahan dengan melakukan pencarian eksternal. Berikutnya yaitu evaluasi alternatif.
Evaluasi alternatif merupakan bentuk dari konsumen membandingkan berbagai merek atau brand, produk maupun jasa yang mereka identifikasi mampu memecahkan masalah terhadap konsumsi dan pemuasan kebutuhan yang mereka inginkan. Berbagai merek yang diidentifikasi sebagai pilihan pembelian untuk mempertimbangkan selama proses evaluasi alternatif disebut sebagai set yang dibangkitkan oleh konsumen. Set yang dibangkitkan oleh konsumen merupakan bagian dari semua merek yang diketahui oleh konsumen untuk mengurangi jumlah merek yang akan ditinjau selama tahap evaluasi alternatif ke tingkat yang dapat dikelola. Tujuan besar dari strategi evaluasi alternatif ini berfokus pada periklanan dan juga promosi, untuk meningkatkan kemungkinan bahwa suatu merek atau brand akan dimasukkan dalam rangkaian yang dibangkitkan konsumen dan dipertimbangkan secara evaluasi alternatif. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sebagai hasil dari tahap evaluasi secara alternatif. Konsumen dapat mengembangkan niat beli atau kecenderungan untuk membeli merek tertentu. Konsumen dapat mengembangkan niat beli atau kecenderungan untuk membeli merek yang mereka sukai bergantung pada brand atau merek apa yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Konsumen mengembangkan loyalitas terhadap berbagai jenis produk maupun jasa. Pemasar berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan loyalitas merek di antara konsumen. Dengan menggunakan iklan pengingat untuk menjaga nama merek suatu brand di depan konsumen. Mempertahankan posisi dan pajangan yang menonjol di toko untuk melakukan promosi berkala dan mencegah konsumen untuk beralih ke merek lain atau kompetitor. Di sini terdapat beberapa brand atau merek luxury yang sudah memiliki sertifikasi brand terkenal di dunia. Evaluasi pasca pembelian. Proses evaluasi pasca pembelian sangat penting karena umpan balik atau feedback yang diperoleh dari penggunaan aktual suatu produk akan mempengaruhi kemungkinan pembelian di masa yang akan datang. Hasil lain yang mungkin dari pembelian adalah disonansi kognitif. Merupakan perasaan ketegangan psikologis atau keraguan pasca pembelian yang dialami konsumen setelah membuat pilihan pembelian yang sulit. Disonansi lebih mungkin terjadi dalam keputusan penting di mana pihak konsumen harus memilih di antara produk alternatif yang mereka sering pakai. Apabila produk tersebut tidak ada, maka mereka harus mencari alternatif lain untuk menggantikan posisi produk yang telah mereka pakai sebelumnya. Poin B. Proses psikologis internal yang relevan terdapat motivation, perception, attitude formation, integration, dan juga learning. Untuk poin pertama yaitu motivasi. Motivasi konsumen terlihat dari tingkah laku dalam proses pembelian suatu produk atau jasa. Biasanya motivasi dapat berbentuk kepada rekomendasi dari beberapa orang terdekat. Contohnya ketika saya dan Yani memiliki brand tas yang berbeda. Dan ketika saya melihat produk tas milik Yani, saya menyukai model dan motif tas tersebut. Maka secara tidak langsung saya akan membeli produk yang sama dengan apa yang dibeli oleh Yani. Poin kedua yaitu persepsi. Persepsi merupakan pengetahuan tentang bagaimana konsumen memperoleh dan menggunakan informasi dari sumber eksternal
penting bagi pemasaran dalam merumuskan strategi promosi. Pemasar sangat tertarik pada persepsi yang memiliki hal satu, bagaimana konsumen merasakan informasi eksternal. Kedua, bagaimana konsumen memilih dan memperlihatkan untuk memperhatikan berbagai sumber informasi. Yang ketiga yaitu bagaimana informasi ini ditafsirkan dan diberi makna oleh konsumen. Poin berikutnya yaitu pembentukan sikap. Kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara positif ataupun negatif dengan konsisten terhadap suatu objek tertentu. Poin keempat yaitu terintegrasi. Merupakan cara pengetahuan suatu produk, makna, dan keyakinan yang digabungkan untuk mengevaluasi dua atau lebih alternatif. Di sini contohnya adalah ketika saya memiliki produk sabun yang sering saya pakai yaitu merek Biore. Kemudian ada saat produk tersebut habis, saya harus melakukan pembelian ulang. Saat saya pergi ke toko yang biasa saya kunjungi untuk membeli produk sabun saya, ternyata produk sabun saya Biore tersebut telah habis atau tidak ada stok. Oleh sebab itu, saya akan mempertimbangkan beberapa merek sabun yang ada di sana untuk saya konsumsi sementara untuk menggantikan produk langganan saya yang habis stoknya. Berikutnya yaitu pembelajaran. Proses belajar merupakan salah satu tahapan penting yang dilalui oleh konsumen secara sadar maupun tidak sadar. Dengan adanya pembelajaran konsumen tersebut, maka pemasar perlu memahami bagaimana, kapan, di mana, dalam kondisi apa konsumen itu mengalami proses belajar. Berikutnya yaitu pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif, konsumen belajar melalui pemrosesan informasi dan pemecahan suatu permasalahan. Di sini terdapat 4 komponen yaitu goal, purposive behavior, insight, dan goal achievement. Berikutnya yaitu pembelajaran perilaku. Pembelajaran perilaku dibagi menjadi dua bentuk, yaitu belajar melalui asosiasi atau pengkondisian klasik. Yang kedua yaitu belajar melalui penguatan atau instrumental conditioning. Berikutnya yaitu proses pemodelan. Proses pemodelan berdasarkan pengamatan, hasil, dan konsekuensi yang dialami oleh orang lain. Poin berikutnya yaitu pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Konsumen tidak membuat keputusan pembelian dalam isolasi. Sejumlah faktor eksternal telah diidentifikasi yang dapat mempengaruhi pengembalian keputusan suatu konsumen. Berikut merupakan beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu kebudayaan. Yang kedua subkultur. Yang ketiga yaitu grup preferensi, social class, dan juga situational determinant. Untuk komponen budaya, faktor eksternal yang paling luas dan abstrak yaitu budaya, yang meliputi beberapa kompleksitas makna, nilai, norma, dan juga kebiasaan yang dipelajari bersama oleh anggota masyarakat, organisasi, maupun perusahaan. Norma-norma dan nilai-nilai budaya menawarkan arah dan pedoman kepada anggota masyarakat dalam membuat aspek kehidupan. Pemasar juga harus menyadari perubahan yang mungkin terjadi dalam budaya tertentu dan implikasi dari perubahan terhadap strategi dan program periklanan dan promosi untuk produk mereka. Yang kedua yaitu subkultur.
Dalam budaya tertentu umumnya ditemukan kelompok atau segmen yang lebih kecil yang keyakinan, nilai norma, dan pola perilakunya membedakan mereka dari arus budaya utama. Subkultur ini berfokus dan didasari oleh perbedaan usia, geografis, agama, ras, dan juga etnis. Yang berikutnya yaitu kelas sosial. Hampir semua masyarakat menunjukkan beberapa bentuk stratifikasi di mana individu dapat ditugaskan ke kategori sosial tertentu berdasarkan kriteria penting bagi anggota masyarakat itu. Untuk kelas sosial mengacu pada pembagian yang relatif homogen dalam suatu masyarakat, di mana orang-orang berbagi gaya hidup, nilai, norma, minat, dan juga perilaku yang sama dan dapat dikelompokkan. Yang berikutnya yaitu grup preferensi. Contoh dari grup preferensi sangat sederhana, karena mencerminkan salah satu bentuk dampak yang mungkin diberikan kelompok terhadap perilaku konsumen. Berikutnya yaitu situational determinant. Faktor eksternal terakhir yaitu situasi pembelian dan juga penggunaan. Situasi spesifik ini merupakan konsumen berencana untuk menggunakan produk atau merek secara langsung dan mempengaruhi persepsi, preferensi, dan juga perilaku pembelian mereka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.